Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Anissa SPDI, Guru Agama Islam di SMK Negeri 1 Tulen Onsoy, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di SMK Negeri 1 Tulen Onsoy. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 11 akuntansi dengan materi cabang-cabang iman. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Hari ini hari apa? Oke, hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023. Sehat ya? Sebelum kita belajar, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Siap, Bro. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Egil, karena sudah memimpin temannya untuk berdoa. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada? Siapa? Siapa yang tidak masuk sekolah? Erwin, Bu. Erwin. Kenapa Erwin? Terima. Oke. Kemana mereka? Izin, Bu. Izin. Sakit? Oke. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh.
yang tahu minggu lalu kalian belajar tentang apa? Saya guru. Tentang apa? Toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Apa Aidil tujuan pelajaran minggu lalu tentang? Toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Betul, tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Untuk hari ini belajar tentang cabang-cabang iman. Ada yang pernah lihat ini? Kalian kan generasi Z ya, Gen Z ya. Ada yang pernah lihat ini di TikTok mungkin? Oke, kalau tidak tahu ya, Ibu akan sedikit menceritakan tentang kisah Derlin, siswa SMA siswa MAT yang viral bangun dini hari demi jualan sambil sekolah. Jadi Derlin ini seumuran kalian, masih 16 tahun. Dia sekolah di salah satu MAN di daerah Pandeglang, di daerah Jawa Barat. Jadi Derlin setiap harinya bangun jam 1 malam untuk menyiapkan dagangan buat makanan dibawa ke sekolah pada pagi hari. Jadi dia bangun sekolah sambil membawa dagangannya. Siapa yang buat, Bu? Derlin sendiri yang buat. Karena apa? Karena orang tuanya tinggal di daerah Depok, bekerja sebagai buruh pembuat arang. Ya, bapak ibunya di Depok dan Derlin di Pandeglang seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhan jajannya, ya, Derlin ingin tidak memberatkan orang tua, akhirnya dia membuat dagangan sambil sekolah sambil berjualan. Nah, setiap hari Derlin melakukan seperti itu. Pulang sekolah, Derlin pergi dulu belanja bahan-bahan pembuat kue. Setelah itu malam disiapkan segala macam. Jam 1 malam dia bangun untuk membuat kue-kuenya. Kue apa aja yang dibuat? Ada bakpao, kemudian ada cireng,
Oke, selesai sudah. Ya, mulai tergambar kan mana-mana saja yang masuk dalam cabang iman. Sekarang kalian silakan bergabung dengan teman satu kelompoknya. Kemarin ibu suruh kalian membawa kertas karton, bawa? Semua kelompok bawa? Oke, silakan. LKPD-nya sudah kalian ambil, sekarang gabung ke teman satu kelompoknya. Menggambar lagi ceritanya. Dibuat ke sudah? Warna nondil, warna hitam. Cepet mana nih? Oke, sebagai referensi untuk membuat peta konsep, kalian boleh mengakses di YouTube, ya. Linknya ada di LKPD. Kemudian untuk di buku siswa ada pada halaman 216.
Sudah selesai? Bentar lagi, Bu. Bukan berarti. Ya, gimana sudah selesai? Kita gambar pohon. Oh, dia mau gambar bunga. Bahaya ini bisa. Ini nih. Jangan sembarang dia loh. Jangan Cina. Itu kasih bagus dia. Jangan. Tarik segini. Iya. Gak usah lah kau, biar saya. Gambar aku. Bukan kau. Kita gambar bintang-bintang. Lihat deh gambar itunya. Kita gambar bintang-bintang. Jadi ini. Apa ini? Kau tulis pohon, bukan? Jangan pohon putar balik. Iya. Pohon kan? Pohonnya terbalik. Pohon kan? Oh, betul, sudah. Dia gambarnya terbalik. Iya. Kan ada program. Kan ahli. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Waktunya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, kelompok 1 siap? Siap, Bu. Kelompok 1. Siap, Bu. Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil karya kelompok kami, yaitu menjaga kehormatan diri. Yang di samping saya bernama Nurma dan Nursikin dan juga Dina. Oke, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perintah menjaga kehormatan terdapat pada Surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar dan laki-laki yang sabar, khususnya bersedekah, berpuasa, memelihara kehormatannya. Dalam pengertian perintah menjaga kehormatan terdapat dalil menjaga kehormatan, pengertian dan contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertiannya yaitu menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri. Yang kedua, menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seorang agar sejalan dengan ajaran agamanya. Contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, menjaga pakaian dengan tidak mengejek teman walaupun berkata kasar, menggunakan pakaian mencerminkan syariah Islam. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas. Yang keempat, menjauhi makanan dan minuman yang haram. Untuk yang terakhir, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Biar jadi sini. Oke, perkenalkan nama saya Nurul dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana cara kita menjaga kehormatan saat berada di sekolah? Untuk menjaga kehormatan saat di sekolah, ada 3, yaitu tidak menjahit pakaian baju sekolah dengan ketat. Jadinya tidak melihat teman laki-laki lawan jenis kita tidak melihat kita sebagai berlebihan. Untuk yang kedua, tidak berpacaran secara berlebihan karena menjerumuskan perzinaan. Yang ketiga, tidak mencuri atau meminum makanan haram, seperti mengambil makanan teman kita sendiri tanpa sepengetahuan mereka. Kasih aplaus dulu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, cabang-cabang iman tentang ikhlas, yang akan dijelaskan oleh Julia. Ciri orang yang ikhlas, tidak mengharapkan atau menghiraukan pujian dari hinaan orang lain, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan, terhindar dari tipu daya setan atau iblis. Sekian dari kelompok kami, ada yang ditanyakan? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Pertama, perkenalkan, nama saya Amiruddin. Saya ingin bertanya, mengapa kita harus melakukan semua tindakan secara ikhlas dan tidak boleh mengharap balasan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amiruddin. Karena semua tindakan yang kita lakukan secara ikhlas akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan surga. Sebaliknya, orang yang melakukan apapun tidak ikhlas, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, cukup sekian dari saya. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada, Bu. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin dari kelompok 3, cabang-cabang iman tentang malu. Akan dijelaskan oleh Mila. Perintah memiliki sifat malu diterangkan dalam riwayat hadis Tirmidzi yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, "Malulah pada Allah dengan sebenarnya." Berkata Ibnu Mas'ud, kami berkata, malu dalam bahasa Arab disebut al-haya. Malu disebut oleh Subhanahu wa taala sebagai cabang dari imam dengan sifat malu seseorang dan tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Kami membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Malu yang termasuk dari cabang iman adalah malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena saya nggak punya rasa malu kepada Allah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Hikmah. Caranya dengan banyak mengingat kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Misalnya Allah telah memberikan kita kesehatan, pakaian, dan makanan. Sudah semestinya jika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita juga harus membalas kebaikan orang tersebut. Nah, Allah sudah memberikan semua itu kepada kita, kita juga harus membalas dengan berbuat baik kepada Allah. Contohnya, sholat tepat waktu, bersedekah kepada orang yang tidak mampu, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Apakah jawaban dari saya memuaskan? Sangat memuaskan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang zuhud, pengertian, contoh sikap zuhud, dan dalilnya. Dalil zuhud akan dibacakan oleh Hikmah. Dalil zuhud dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi SAW bersabda, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta.
Tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharapkan mendapatkan pahala dari musibah itu daripada dikembalikannya harta itu kepadamu. Pengertian zuhud. Zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi, atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan dari dunia. Oke, ada beberapa contoh-contoh sikap zuhud. Yang pertama, jika memiliki banyak uang, menyisihkanlah untuk bersedekah dan tidak berfoya-foya berlebihan. Yang kedua, sederhana dalam penampilan, baik dari segi tempat tinggal, pakaian ataupun makanan. Meskipun memiliki banyak uang, ia tidak pamer dan hidup bermewah-mewahan. Yang ketiga, bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mencukupkan diri pada harta yang dimiliki, kendati hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sekian dari presentasi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Gladys, saya dari kelompok 2, saya ingin bertanya. Kita sebagai umat muslim kan harus mempunyai sifat zuhud, yaitu yang membuang untuk meninggalkan kesenangan dunia dan lebih mementingkan ibadah. Terus berarti kita tidak perlu bekerja. Dan apakah kita harus berdiam diri terus untuk sholat di masjid terus menerus? Itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya sendiri yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 2. Kelompok 2 ya? Sebenarnya zuhud tidak seperti itu. Jadi, orang yang memiliki sifat zuhud tetap mencari kehidupan dunia dengan cara bekerja keras lalu mendapatkan uang. Kemudian uang tersebut tidak digunakan untuk berfoya-foya seperti membeli HP, membeli motor, membeli emas, beli kalung, beli rumah, dan lain-lain. Tidak seperti itu. Tetapi hasil uangnya digunakan untuk lebih banyak bersedekah, untuk membantu orang yang membutuhkan, yang pada akhirnya kita dapat pahala dari uang tersebut. Tidak hanya untuk memuaskan duniawi saja. Sekian jawaban dari saya. Apakah memuaskan atau tidak? Yes. Terima kasih. Di sini kami akan menutup presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dan sudah beberapa anak ada yang bertanya, kemudian kelompok lain juga menjawab. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian yang bisa mempresentasikan hasil pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa? Oke, silahkan. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dalam pembelajaran ini adalah kita sebagai umat muslim harus menjaga kehormatan diri. Ya. Apalagi kita masih anak sekolah, jadi tidak boleh kayak pacaran gitu dan berbuat zina. Kalau sampai melakukan itu, kehormatan kita akan tercoret dan menanggung banyak dosa. Betul. Kasih plus dulu. Ya. Jadi kesimpulan tentang menjaga kehormatan diri. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, kasih mic-nya. Kesimpulannya itu, sebagai umat muslim kita harus memiliki sifat malu. Contohnya pada saat jam istirahat kedua, waktunya sholat zuhur, harus sholat zuhur. Malu sama Allah, Allah sudah memberikan kesehatan untuk kita. Masa kita tidak membalas kebaikan yang Allah berikan? Apalagi malaikat mencatat amal dan melaporkan perbuatan kita
besok di hari kiamat. Oke, betul ya. Kasih aplaus dulu buat Nur Hikmah. Jadi yang sudah disimpulkan oleh teman-teman kalian sangat betul. Jadi jumlah cabang-cabang iman itu ada 63 cabang. Ketika ada seseorang atau umat muslim melaksanakan 63 cabang tersebut, maka dia menjadi orang Islam yang sangat sempurna keimanannya. Ya, termasuk 4 diantaranya yang sudah kalian bahas. Pertama apa? Menjaga kehormatan diri, kemudian ikhlas, kemudian Malu, zuhud. Oke, dari keempat-empatnya tadi sudah dijelaskan dan Ibu rasa kalian sudah paham ya. Sudah ada yang bisa menyimpulkan juga. Kalau sudah paham, saatnya kita asesmen sumatif. Silakan dikeluarkan semua HP-HP-nya. Di-scan ya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai semua? Mila sudah selesai? Oke. Ibu ingin ada salah satu kalian yang bisa merefleksikan, memberikan refleksi terhadap pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa? Jadi saya sangat senang sekali belajar menggunakan model pembelajaran Discovery karena saya menjadi lebih aktif dan tidak ngantuk. Jadi saya lebih mudah memahami materi dan tujuan yang disampaikan oleh guru. Oke, terima kasih Dwi Ardika. Kasih aplaus dulu buat Dwi Ardika. Anak-anak, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Sebelum kalian berdoa untuk pulang, Ibu akan memberi penugasan kepada kalian. Silakan baca di buku siswa halaman 250 tentang bijak menggunakan media sosial ya. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang apa? Bijak menggunakan media sosial. Oke, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Dwi Andika silakan dipimpin. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak? Ya, Bu. Anak-anak? Ya, Bu. Tetaplah menjadi orang yang bijak karena apapun yang kalian lakukan akan dicatat oleh malaikat. Malaikat? Rokib dan Atid. Dan semoga kita menjadi orang yang mempunyai 63 cabang-cabang iman. Amin. Oke, saya Ibu Rida Anissa, mohon maaf banyak kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kita semua.